Halo, salam sehat untuk kita semua. Jangan lupa berdoa, ya. Jangan lupa absen. Ya. Oke. Pasti udah nunggu ini pembelajaran Bu Asin hari ini apa sih, tentang apa lagi ya? Ini aplikasi turunan. Nah, aplikasi turunan kan yang ke pertemuan kemarin menentukan fungsi naik fungsi turun. Ya, sesudah itu menentukan nilai-nilai stasioner fungsi trigonometri. Stasiun berhenti, kira-kira gitu ya. Amati grafik ini, ada kurva naik, tuh ada kurva turun. Kalau kurva naik, ingat nggak? F aksen X nya besar dari 0. Kurva turun, F aksen X nya kurang dari 0. Kalau dia naik lagi, ya nggak salah, berarti F aksen X nya di sini besar dari 0. Oke, yang jadi pertanyaan ibu, habis naik sebelum turun, dia di sini berhenti nggak? Berhenti dong, stasioner, makanya disebut dia titik stasioner. Setelah naik sebelum dia turun, dia berhenti di titik P. Maka titik P itu disebut titik stasioner. Titik dengan nilai beda ya anak-anak. Kalau titik itu ada pasangan X dengan Y. 2,3 itu X-nya 2, Y-nya 3. Tapi kalau nilai stasioner itu Y-nya aja. Ya? Y-nya aja. Jadi, nah ini juga habis turun dia sebelum naik dia berhenti juga di sini. Maka titik Q pun disebut titik stasioner, ya. Jadi kalau ini X sama dengan A, disubstitusi ke Y sama dengan Fx, berarti kan ini jadi Fa ya. Ya, maka pasangannya A, FA. Ini koordinat titik P. Dengan cara yang sama, kalau yang ini X-nya sama dengan B, maka ini jadi FB. Pasangkan B, FB. Saya kasih titik Q. Titik P dan Q itu disebut titik stasioner. Oke, titik stasioner ini kalau hanya FA-nya aja yang diminta, itu berarti nilai stasioner. Jadi kalau yang FA-nya aja atau Y-nya aja itu disebut nilai stasioner. Bedanya kalau nilai dengan titik, kalau nilai Y-nya aja, kalau titik X, Y gitu ya. Oke, kita ulangi. Tadi kalau di sini naik syaratnya F aksen besar dari 0, kalau turun F aksen kurang dari 0. Tapi kalau di sini nih di titik P yang berhenti tadi itu adalah F aksen X sama dengan 0, turunannya sama dengan 0. Gradiennya sama dengan 0. Ulangi, kalau naik gradiennya atau turun pertamanya besar dari 0. Kalau turun F aksen X-nya atau gradiennya negatif atau kurang dari 0. Sedangkan pada saat titik stasioner, dia kan garis singgungnya nanti seperti ini, horizontal, itu pasti gradiennya 0. Makanya F aksen X itu kan gradien ya. F aksen X-nya sama dengan 0. Paham kan? Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan. Titik-titik stasioner itu dapat berupa ada 3 kemungkinan. Dapat berupa titik balik maksimum atau disingkat titik maksimum aja. Dapat juga jadi titik minimum atau titik balik minimum. Dan dapat juga titik belok. Apa bedanya ya? Titik maksimum, titik minimum, dan titik belok. Nih, karena habis naik baru turun, tuh, maka A, FA atau P itu disebut titik maksimum. Habis naik, turun. Habis positif, negatif. Kalau pakai garis bilangan nanti ya. Habis naik, turun. Berarti ada di puncak ya. Berarti maksimum. Kira-kira gitu logikanya ya. Nah, itu titik balik maksimum atau disingkat aja titik maksimum. Tapi beda dengan Q. Kalau habis turun, baru naik. Turun baru naik, berarti dia ada di bawah. Itu titik balik minimum. Titik stasioner boleh titik balik maksimum, boleh titik balik minimum. Atau saya balik kalimatnya, titik balik maksimum dan titik balik minimum atau titik belok itu namanya semua titik stasioner. Paham anak-anak? Paham. Oke anak-anak, kita lanjut ya. Kalau tadi habis naik turun itu berarti maksimum. Tapi kalau grafiknya habis turun naik itu minimum. Nah sekarang kalau habis naik dia berhenti stasioner, dia naik lagi, itu namanya titik belok.
Jadi di sini nih, kalau yang ini X sama dengan A, nah disubstitusi ke Fx, ini Y sama dengan Fx, berarti kan ini jadi Fa, tuh ada di sebelah. Maka kalau saya tanya titik K, koordinatnya adalah A, Fa, gitu ya. Nah, kalau A, Fa, mana dia? Dipasangkan A dengan Fa dan B, kalau yang ini B, Fb, habis turun, dia turun lagi. Nah, titik seperti itu disebut titik stasioner. Titik stasioner yang jenisnya titik belok, gitu ya. Jadi kan ada tadi, titik stasioner ada 3 ya. Bisa jadi titik maksimum, bisa jadi minimum, dan bisa juga titik belok. Titik belok jika apa tadi? Habis naik, dia naik lagi. Habis di sininya turunannya, turun pertamanya besar dari 0, di sini besar dari 0 lagi. Itu kan habis naik lagi gitu ya. Itu titik belok horizontal, atau disingkat aja titik belok ya. Dengan hal yang sama, kalaupun misalnya di sini turun atau turunan pertamanya kurang dari 0, dia turun lagi. Turun pertamanya kurang dari 0, kalau di sini sama dengan 0. Nah, jadi ada f aksen x-nya sama dengan 0 ada, ya. Itu baru disebut titik belok, ya. Kesimpulannya kira-kira apa? Dikaitkan dengan turunan, maka jika titik A, Fa maksimum, ada syaratnya ya. Turunan pertamanya harus sama dengan 0, ada titik stasionernya. Dan supaya maksimum, f aksen x besar dari 0 untuk x kurang dari A. Kurang dari A kesininya nih, ya. Dan f aksen x kurang dari 0 untuk x besar dari A. Baru dia maksimum. Tapi kalau misalkan titik B, Fe itu minimum, jika ya f aksen A-nya sama dengan 0, udah pasti itu ya. Dan syarat keduanya, tuh amati nih, apa bedanya ini dengan yang di atas? Kalau yang ini tadi f aksen x kurang dari 0 untuk x kurang dari 0. Dan yang ini f aksen x lebih besar dari 0 untuk x, ini A ini ya. Ini x kurang dari A, yang ini besar dari A. Nah ya, sama dengan ini, cuman beda tandanya aja, lihat nih. Kalau f aksen x kurang dari untuk x besar dari 0, itu maksimum. Kalau ini f aksen x besar untuk x besar, kurang untuk x kurang dari A. Itu bedanya ya, pasti itu minimum. Nah ini menggunakan rumus turunan ya. Oke, tapi jika titik belok tadi, jika turunan pertamanya sama dengan 0, ini semuanya pakai syarat pertama, turunan pertamanya sama dengan 0. Tuh, ini pertamanya 0, ini pertamanya 0, pertamanya 0. Dan syarat keduanya, f aksen x kurang dari 0 untuk x kurang. F aksen x kurang dari 0 untuk x besar dari 0. Untuk kurang dan untuk besar, dia selalu sama-sama kurang dari 0, sama-sama negatif, kayak gini nih, atau sama-sama positif. Gitu ya. Oke, kita lanjut ya, contoh 1. Tentukanlah titik stasioner dan jenisnya dari fungsi y sama dengan cos 2x untuk interval dari 0 sampai dengan 360. Anak-anak harus perhatikan ya intervalnya ini ya. Karena kadang-kadang saya lihat di Solu TBK, ini tidak pakai sama dengan. Tidak pakai sama dengan, berarti tidak ikut 360-nya, tidak ikut 0-nya. Tapi kalau ada sama dengan itu berarti boleh mulai dari 0 sampai dengan 360. Nah, tadi syaratnya apa untuk menentukan titik stasioner? Turunan pertamanya 0. Ayo, berarti turunan pertama, turunan cos. Masih ingat nggak? Turunan sinus, cos, turunan cos, sin, min, sin. Jadi yang ini min sin 2x kali turunan 2x kali 2. Jadi turunannya adalah min 2 sin 2x. Paham ya? Oke, min 2 sin 2x. Ini samakan dengan 0. Nah ini persamaan trigonometri, sama-sama dibagi min 2 menjadi, ayo, sin 2x sama dengan 0 dibagi min 2, 0 juga. 0 itu sinus berapa? Sinus 0 derajat boleh, sinus 90 boleh, pilih aja salah satu. Pakai 0 ya. Ini 0 derajat itu artinya udah sudut, kalau ini kan 0, nilai biasa. Ingat persamaan sin? Ibu ingatkan di sini ya. Persamaan trigonometri sin X sama dengan sin A. Penyelesaian pertama apa? X sama dengan A ditambah kurang K kali 360. Dan yang kedua apa?
X sama dengan 180 min A plus minus K kali 360. Ini yang di kelas 11 loh. Ya. Oke, ayo. Maka yang ini nih kita lanjutkan ke sini. Sinus 2X sama dengan sinus 0. Maka persamaan pertama 2X sama dengan 0 ditambah K kali 360. Yang kedua 2X sama dengan 180 dikurang 0. Kan dikurangnya A. Tambah K kali 360. Walaupun 180 kurang A ya. 180 kurang 0 kan 180 juga. Ini juga 0 kan nggak terlalu menentukan ya. Karena 0 ditambah ini ya tetap. Maka bagi 2 semuanya. X sama dengan 0 dibagi 2 0. Langsung aja ya. Berarti ini plus minus K kali 180 kan dibagi 2 semuanya. Paham? Ini juga dengan cara yang sama. X sama dengan 180 bagi 2 90 plus minus K kali 180. Untuk K-nya 0, X-nya berapa? Untuk K-nya 0, X-nya 0. Untuk K-nya 1, 180. Untuk K-nya 2, 360. Dilanjutin lagi nggak? Enggak, karena kan tadi intervalnya sampai 360. Tapi kalau misalnya ini tadi kurang dari aja, tidak ada sama dengannya, ini tidak memenuhi lagi. Paham? Ini juga tidak memenuhi kalau yang ini nggak ada sama dengannya. Ayo, nanti itu dicatat. Rangkumannya itu yang saya tunggu ya. Ya, oke, dengan cara yang sama. Ayo, jika K-nya 0, ini X-nya berapa? 90. Jika K-nya 1, 1 kali 180 ditambah 90, 270. Kalau K-nya 2, ini 360 tambah 90, sudah di luar interval. Berarti hanya ada 2. Nah, kalau ada 2, kita bikin aja gini nih. X1, ini 270. Ini kita anggap X1, ini X2. Ini X2, yang ini X3. Yang ini X4, yang ini X5. Gitu ya. Oke, kita buatkan garis bilangannya. Sebentar anak-anak. Bahas dulu ya, satu-satu dulu aja. Oke, kita buatkan garis bilangannya. Di sini 0. Habis itu 90, 180, 270, 360. Kalau ada sama dengan biasanya ditulis gini ya. Begini sama dengan. Tapi karena yang ini tadi menentukan jenis stasionernya, kita coba satu titik yang gampang kita isi ya atau tidak. Misalnya di sini nih antara 0 dan 90 berapa derajat? 30. Boleh? Kalau 30 ini kemudian substitusi keturunan ya. Ini kan turunannya. Tadi untuk menentukan apa namanya? Nanti dia fungsi naik, fungsi turun, maksimum atau minimum supaya tahu jenisnya, maka selalu ada hubungannya dengan turunan pertama. Pembuat nolnya atau persamaan trigonometrinya tadi ada 0, 90 dan seterusnya. Nah, kita tentukan di arah mana nih? Kalau di sini tadi kita ambil X-nya sama dengan 30, berarti 2 kali 30 60 ya. Sinus 60. Sinus 60 setengah akar 3 positif kali min. Berarti min dong, min akar 3. Negatif di sini ya. Oke, padahal yang diminta tadi apa? Dua-duanya kah? Oh, kalau ditanya tentukan titik stasioner dan jenisnya, berarti itu termasuk minimum dan maksimum. Berarti kita isi aja semuanya. Kalau di sini udah min, di sini positif ya. Itu boleh langsung berlaku habis min plus kalau dia cos atau sin. Tapi kalau nanti dia tangen, hati-hati harus dicek setiap interval. Kalau tangen di sini soalnya atau kotangen, bisa jadi habis negatif di sini negatif. Kayak tadi titik belok, ya kan? Atau habis positif sebelahnya lewat intervalnya. Tapi kalau untuk trigonometri cos dan sin, pasti kalau kamu udah yakin di sini negatif, lewat interval ini pasti positif, lewat ini pasti negatif, positif, gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya nih saya tanya, negatif ini artinya apa? Kan tadi ini turunan pertama. Kalau turunan pertama tadi kurang dari 0 atau negatif, itu fungsinya turun atau naik? Turun, betul ada yang jawab. Berarti sini turun. Kalau di sini naik, habis turun baru naik. Jenisnya apa yuk?
habis turun naik. Jenisnya ini maksimum atau minimum? Tuh, minimum. Jadi untuk X sama dengan 90 derajat, kita cari Y-nya. Nanti supaya dipasangkan jadi titik stasioner, yaitu 90 derajat, koma berapa gitu ya. Yang jenisnya ini tadi apa? Minimum. Kan tadi habis turun naik, ya kan? Paham nggak? Oke, kalau mencari Y gampang lah, tinggal masukkan ke Y ya. Jangan ke sini. Kan ini kan bukan Y, ini Y aksen. Ini gradien. Kalau titik itu pasangan X, Y, berarti Y-nya yang pertama. Tukarkan ke situ, cos 2 kali 90 sama dengan cos 180 derajat sama dengan, ayo jawab, min 1. Maka pasangannya ini min 1. Jadi titik 90 derajat, min 1 itu namanya titik stasioner yang jenisnya minimum. Paham nggak? Ada lagi nggak kira-kira yang minimum? Ada dong yang ini kan tadi habis min plus, berarti 270, min 1 pasti sama itu nak. Ya, percaya, masukin lagi ayo. 2 kali 270 berarti 540 kurangi 360 berarti 120, ya kan? Iya. Cos 120, ulangi. Tadi kalau ditukarkan ke sini 270, 540 ya. Nah kalau ditanya cos 540 sama aja cos berapa sih kena dikurangi 360, ini kok 20 ya. Ini sama dengan 180 ya. Iya, cos 180 min 1 juga. Seperti itu anak-anak. Paham nggak? Nah dengan cara yang sama, ayo. Kalau yang ini jenisnya apa nih? 180, berapa? Dan yang ini nih 360, berapa? Kalau koma berapanya dimasukkan ke sini ya. 2 kali 180, 360, cos 360 1. Ini juga pasti 1. Oke. Pertanyaan ibu, kalau ini jenisnya apa nih? Habis naik kan positif. Kalau positif berarti kan dia naik. Ulangi ya, kalau positif gradiennya dia berarti naik. Habis naik sebelahnya ini kan negatif. Berarti kalau negatif gradiennya turun dong. Habis naik turun. Berarti ada di atas ya. Jenisnya maksimum. Betul. Jadi ini titik stasioner maksimum. Bahasa lainnya boleh titik balik maksimum. Titik stasioner itu jadi titik maksimum. Yang ini titik stasioner jadi minimum. Oke, kalau ditanya nilai-nilai stasionernya aja, berarti min 1 dan 1. Nilai maksimumnya yang mana? Min 1. Orang di sini maksimum, berarti nilai maksimumnya 1. Nilai minimumnya yang min 1. Paham nggak? Saya kasih waktu 1 menit, ayo. Oke, anak-anak kita lanjut contoh kedua ya. Contoh kedua, pertanyaannya masih sama, tentukan titik stasioner dan jenisnya. Untuk fungsi Y sama dengan 3 sin 2X. Apa syaratnya pertama tadi? Turunan pertamanya sama dengan 0. Oke, kita cari ini penyelesaiannya ya. Jadi Y aksen adalah turunan sinus apa anak-anak? Turunan sin cos, turunan cos min sin. Turunan tangent secant kuadrat. Hafalin ya, nanti lama-lama hafal ya. Jadi yang ini 3 kali turunan sin cos 2X kali 2, turunan berantai. Oke, jadi jawabannya 6 cos 2X. Ini samakan dengan 0. Kan tadi syaratnya Y aksen sama dengan 0. Kita selesaikan ini. Ini bagi 6. Jadi cos dibagi 6, cos 2X sama dengan 0 bagi 6, 0 juga. 0 itu cos berapa? Kita ganti nih. Kosinus berapa 0? Kosinus 90 derajat ya. Oke, kita ingat persamaan trigonometri untuk cos. Jika cos X sama dengan cos A, penyelesaian pertama A ditambah K kali 360 plus minus ya. Yang kedua, ini tinggal min. Plus minus K kali
Ini materi kelas 11 loh anak-anak. Gampang ingatnya plus minus kalau kos. Maka ini ayo penyelesaian pertama. Maka 2x sama dengan 90 plus minus k kali 360. Yang kedua, sebelum lupa, nanti baru selesaikan ya. Yang kedua yang ini loh. Berarti yang jadi A-nya kan tadi 90. Berarti min A, min 90. Betul. K kali 360. Karena ini masih 2x bagi 2. Jadi apa nah? X sama dengan 45 ditambah K kali 180. Ayo, jika K-nya 0, X-nya berapa? 45. Jika K-nya 1, berarti 180 tambah ini 225. Anggaplah ini X1, ini X2 ya. Kalau ini 2, 360 tambah ini, intervalnya sampai 360. Mau usah lanjutin. Plus minusnya, kalau misalnya di sini min 360, intervalnya min 360 kurang dari X, kurang dari 360 gitu ya, seandainya ada soal. Berlaku negatif. Nih negatif ini. Jadi nanti ini bisa aja negatif di sini. Kalau misalnya ini kita pakai yang min ya, 45 min 180. Ya kan? Berarti jawabannya min 135. Kalau ini tadi min 360, min 135, masih ada nggak dalam interval? Ada. Itu memenuhi ikutan gitu ya, jadi penyelesaian. Tapi kalau ini mulai dari 0, kita tidak pakai yang negatifnya ya. Oke. Dengan cara yang sama, ini kita bagi dua dulu, jadi X ini min 45 plus minus K kali 180. Jika K-nya 0, X-nya berapa? Min 45. Saya tulis dulu. Min 45 ini memenuhi enggak? Kenapa tidak? TM. Kan mulai dari 0 diminta di soal. Oke, kalau gitu habis 0, 1 dong. Kalau 1, berarti ini 180 ya. 180 kurang 45. 135. Jadi X-nya 135. Oke, masih ada enggak? Kalau K-nya 2 memenuhi enggak? Memenuhi, karena kan 2 kali 360. 360 kurang 45, 315. Memenuhi, orang kan palingnya sampai 360. Jadi X-nya sama dengan 315. Karena di sini tadi sudah ada X1, X2, anggap aja ini X3, yang ini X4. Paham ya? Oke, lanjut. Kita tinggal buat apanya tadi? Garis bilangannya. Oke, mulai dari yang paling kiri 0. Yang ini tadi mana dia? 45. Terus berapa lagi? 135. Ada lagi nggak? 225. Terus 315. Terakhir 360. Kalau intervalnya ini nggak harus pas-pas banget. Kalau ini 45 ini harus 3 kali gitu ya. Kalau kamu buat seperti itu bagus juga. Tapi yang penting urutannya sama. Jadi misalnya jangan sampai di sini 135, sini 45. Sini 315, di sini 225 gitu ya. Kalau soal jalan jauhnya interval ini nggak masalah. Karena kita bukan butuh ukurannya, tapi kita butuh mulai dari berapa sampai berapa gitu ya. Oke. Nah, kita coba tadi ya, gimana caranya untuk menentukan ke arah mana, ya atau tidak. Kita ambil satu titik. Nih yang gampang aja di sini. Kenapa nggak yang di sini agak ribet penghitungannya? Carilah yang sederhana ya. Hidup itu harus sederhana ya. Oke. Nah, kalau 30 derajat dimasukkan ke fungsi ini atau keturunan? Ayo. Keturunan, ya. Oke, kalau turunannya di sini ini tadi ya sama ya turunannya ya. Ambil dulu warna merah. Nih, turunannya ini. Nih ya. Nih, kita substitusi ke sini untuk menentukan nanti arah negatif atau arah kemana dia. Negatif di mana positif. Oke? Ditukarkan sini X 30. 2 kali 30. 60. Kos 60. Setengah kali 6. 3. Positif 3. Kita butuh positifnya aja. 3 pasti positif. Berarti sini positif. Tadi ibu udah bilang di awal kalau di sin atau cos habis interval gini pasti negatif. Tapi kita coba deh supaya kamu yakin apakah benar negatif. Di sini berapa? 90. Jadi 2 kali 90 180. Cos 180 berapa? Min 1. Min 1 kali 6 negatif. Ya kan? Maaf ya anak-anak, ada suara ketok-ketok tetangga. Bisa disebutin. Oke. Nah, sekarang pertanyaan saya nih, kalau ditanya yang manakah titik stasioner maksimum?
titik stasioner yang maksimum. Ayo. Ya, kalau tadi di contoh 1 saya titik stasionernya dulu baru jenisnya. Sekarang saya balik nih, titik stasioner maksimum yang mana? Ayo. Kalau positif tadi naik atau turun? Ayo, ini tadi kan positif untuk gradiennya. Kalau gradiennya positif, naik, berarti naik ya. Turun. Berarti ini jenisnya apa nih? Maksimum. Berarti jawabannya 45 derajat, koma sekian. Nanti aja Y-nya. Lagi, ada lagi nggak yang habis positif negatif? Nih, 225, koma sekian. Masih ada lagi nggak? Nih habis positif negatif, 360, koma sekian. Ya? Oke? Ya, sedangkan titik stasioner minimum yang habis turun naik. Ya, berarti 135 ya. 135, koma berapa nih? Nanti aja kita cari. Pasangkan dulu biar cepat. Habis negatif, positif. Habis turun, naik. Berarti 315. 315, koma sekian. Itulah titik stasioner minimum. Atau disebut apa tadi? Titik minimum. Ya, titik stasioner itu tadi ada minimum, ada maksimum, ada titik belok. Oke. Untuk mencari Y-nya tadi disubstitusi kemana? Disubstitusi ke fungsi awal, fungsi Y, ya kan? Ya, ayo kita masukkan ke sini nih. 45 digantikan 2 kali 45, 90 ya. Sini 90, 1 kali 3, 3 dong pasangannya. Pasti ini 3 semua nih. Gitu anak-anak. Coba kalau minimum 135, 2 kali 135, 270 ya. Oke, sinus 270 berapa sinus 270? 1. Min 1. Min 1 kali 3. Min 3. Berarti ini juga min 3. Paham gak anak-anak? Paham gak? Gampang kan? Gampang. Kita ulangi sekilas saja. Cari turunannya, samakan 0 supaya dapat titik-titik stasionernya. Buatkan garis bilangannya. Untuk menentukan naik turunnya, ambil salah satu titik yang sudah istimewa biar gampang menghitungnya, positif atau negatif. Kalau di sini sudah positif lewat interval pasti negatif. Enggak harus dari depan dicoba. Kalau kamu suka yang ribet, ambil aja dari sini. Misalnya di sini nih 330 ya kan? Kamu suka yang ribet-ribet enggak? Kalau ibu enggak, harus yang praktis. Oke, setelah tahu positif negatifnya, makanya kalau positif tadi di sini gradiennya positif, berarti naik baru turun. Berarti maksimum dong. Habis naik, turun berarti di atas. Tapi kalau yang ini habis turun, naik. Habis turun, naik. Berarti ada di bawah. Berarti minimum. Sekian dan terima kasih. Kamu pasti nungguin latihan soal, ya kan? Iya, latihan soal. Latihan soal, ibu bacain. Ayo, ibu nggak tulis, ketahuan nanti yang nggak dengar. Latihan soal, tentukanlah, ayo, tentukanlah titik stasioner dan jenisnya dari fungsi. Fungsinya saya ganti ya. Nomor 1, Y sama dengan cos, buka kurung, 2X min 10 tutup kurung. Kapok orang yang nggak ngikutin. Ibu nggak ulang. Ibu nggak nulis. Atau ibu ulanglah sekali, tapi nggak ibu tulis ya. Y sama dengan cos, buka kurung, 2X min 10. Derajatnya di luar. Intervalnya mulai dari 0 sampai dengan 180 derajat. Jadi nulisnya 0 kurang dari X, kurang dari 180 derajat. Itu soal nomor 1. Nomor 2, number 1. Pertanyaannya sama, tentukan titik stasioner dan jenisnya. Persamaannya adalah Y sama dengan, ganti ini, 2 sinus X tambah 2 cos X. Intervalnya sama dengan nomor 1. Dari 0 kurang dari X kurang dari 180 derajat. Ya. Soal bagi yang cepat ngerjainnya, masukkan di Moodle. Ada nilai-nilai, semua usaha kalian akan ibu nilai ya. Iya, Bu Asima tidak mau merugikan anak-anak ya. Biasa, oleh-oleh. Ya, ibu kan baik orangnya, kalau pergian harus ngasih
Oleh-olehnya Luk 3 nomor 6, 7, dan 8. Luk 3 PKS ya. Ada cari halaman berapa Bu? Carilah. Harusnya kamu disiapkan bukunya ya yang berhubungan dengan titik stasioner. Ya biasanya kan Ibu tulis lengkap ya. Luk berapa, halaman berapa gitu ya. Nih Luk 3 yang berhubungan dengan materi ini. Buku penunjang yang sama. Nomor 6, 7, dan 8. Seperti biasa dalam proses pembelajaran pasti ada yang salah. Mohon maaf ya anak-anak kalau ada kata-kata yang salah atau ada yang tidak berkenan, kalau ada yang kurang paham ya diskusikan dengan temannya dulu, baru satu orang WA ke ibu, nanti ibu jawab lagi, baru temannya membagi lagi, sharing lagi di kelasnya, di grup kelasnya masing-masing. Sekian dan terima kasih, salam sehat untuk kita semua, sampai ketemu